Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Ustadz Hasan kini kembali menyapa Anda dalam talk show persembahan TV Peduli untuk edisi Kota Sehat kali ini. Dan tentu saja pemirsa terkait tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yakni sinergi pengelolaan pelabuhan untuk mendukung Kota Sehat berkelanjutan. Nah, membahas tentang pelabuhan tentu erat kaitannya dengan KSOP Kota Parepare, Pelindo Kota Parepare dan juga Forum Pelabuhan Sehat Kota Parepare. Dan hari ini telah membersamai kita di studio TV Peduli dari Pelindo Kota Parepare Bapak Burhan Bustan selaku Koordinator Operasi Pelindo dan juga dari Forum Pelabuhan Sehat Ibu Nur Hayati Manda SKM. Dan terlebih dahulu pemirsa kita sapa kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Baik, terkait tema yang diangkat pada pagi hari ini pemirsa tentunya selaku pelabuhan yang sehat, bukan sekedar pelabuhan yang bebas dari penyakit, melainkan sebuah ekosistem yang mampu menghidupkan ekonomi tanpa mengorbankan kualitas hidup generasi masa yang akan datang. Nah, terkait dengan tema yang diangkat pada pagi hari ini, tentunya kita ke Pelindo terlebih dahulu, Ibu. Pelindo yang terkait inovasi fasilitas yang ada untuk pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Mungkin bisa sedikit dijelaskan ini Bapak, bagaimana kondisi pelabuhan Kota Parepare saat ini, silahkan. Baik, Mbak, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, ini masih suasana 17-an, jadi Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Jadi dapat kami sampaikan bahwa Pelindo khususnya di Parepare kita ada 3 terminal. Yang pertama di Terminal Nusantara yang mengelola arus naik dan turun penumpang. Yang kedua ada di Pelabuhan Capa Ujung, itu kegiatan kargo dan peti kemas. Yang ketiga ada di Lontange yang kegiatan untuk pelayaran rakyat kapal-kapal kayu. Nah, terkait tema kita bahwa sinergi pelabuhan dengan Kota Parepare untuk menjamin keberlangsungan kebersihan yang ada di Nusantara. Kami ada beberapa fasilitas yang kita jaga secara detail, baik itu tempat kontainer sampah yang ada di pelabuhan kita sudah siapkan, kendaraan angkut, jadi sampah-sampah yang dari kapal yang masuk di pelabuhan itu sebelum turun di dermaga itu harus masuk di mobil, jadi mobil sampah untuk supaya tidak langsung bersentuhan lagi dengan para calon penumpang maupun penumpang yang akan turun. Kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sinergitas dengan kesehatan pelabuhan untuk membina beberapa UKM-UKM yang ada di Pelabuhan Nusantara. Itu target kita rutin bekerja sama untuk memantau kegiatan-kegiatan terhadap UKM, apakah dari sisi UKM itu barang-barangnya sudah tidak kadaluarsa. Nah, itu rutin kami inspeksi bersama tim dari KSOP maupun dari kesehatan pelabuhan. Untuk sementara itu dulu, Bu. Betul sekali. Dengan adanya tentu UKM yang ada di Pelabuhan Nusantara kita, khususnya juga kebersihan lingkungan, bukan hanya itu yang kita akan bahas, tentu juga kebersihan makanan dan jajanan yang ada di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Dari apa yang disampaikan tadi dari Pelindo, tentu Forum Pelabuhan Sehat memiliki sinergi yang luar biasa juga bersama dengan Pelindo dan maupun KSOP. Seberapa jauh sinergi yang telah dilaksanakan untuk saat ini? Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu pemirsa TV Peduli. Senang sekali hari ini kami diberi ruang untuk berdiskusi dengan tema sinergitas pelabuhan mendukung Kota Sehat berkelanjutan. Nah, saya Ati, perwakilan dari Forum Pelabuhan Sehat Parepare. Sedikit saya berbicara tentang Forum Pelabuhan. Untuk Pelabuhan Parepare itu sudah meraih penghargaan Forum Pelabuhan Sehat secara nasional di tahun 2024. Itu Pelabuhan Parepare urutan ketiga seluruh pelabuhan di Indonesia. Nah, mungkin Bapak Ibu pemirsa ketika kita berbicara tentang pelabuhan,
mungkin banyak kita tentang deretan kontainer, kapal-kapal besar yang bersandar, arus ekonomi yang tidak pernah mati di pelabuhan, gitu ya. Namun di sisi lain kita harus memikirkan juga potensi dampak kesehatan lingkungan terhadap masyarakat. Ya, kita ketahui pelabuhan tidak berdiri di ruang hampa, melainkan pelabuhan itu berdampingan dengan pemukiman atau perkotaan yang biasa kita sebut sebagai hinterland. Nah, dari situ kita juga ketahui pelabuhan Parepare itu memiliki peran strategis selaku pintu utama arus logistik dan ekonomi yang ada di Sulawesi Selatan, di mana pelabuhan Parepare menghubungkan antar wilayah terutama ke Pulau Kalimantan. Nah, dengan demikian kita ketahui pasti banyak dampak negatifnya juga, terutama dalam hal penyebaran keluar masuknya penyakit, emisi gas di pelabuhan, terus juga ada pengelolaan sampah. Karena kan mobilitas yang tinggi orang di pelabuhan itu tidak terlepas juga dari sampah yang dibawa oleh masyarakat tersebut. Nah, hadirnya konsep pelabuhan sehat ini akan menjadi sinergitas antara pemerintah kota dan lintas sektor yang ada di pelabuhan, seperti itu. Nah, kita sudah punya forum pelabuhan sehat, ada kelembagaannya, juga ada SK yang diterbitkan oleh kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan. Nah, di dalam forum itu kami semua bersinergi, semua terlibat, baik itu pemerintah kota maupun pelabuhan. Masing-masing menjalankan peran dan fungsinya sesuai tugas pokok fungsi masing-masing. Contoh, misalnya dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, itu bersinergi dengan PT Pelindo terkait bagaimana pengelolaan sampah dan limbahnya. Dari Dinas Kesehatan, kami bersinergi terkait pengelolaan kesehatan lingkungan. Baik itu airnya, apakah memenuhi syarat yang dikonsumsi untuk semua pengguna pelabuhan. Terus juga misalnya dari Satpol PP terkait keamanannya, terlebih lagi dari Dinas Perhubungan ya, terkait emisi gas dan parkirnya pengaturan di dalam pun dengan pihak keamanan, seperti itu sementara. Itu kerja-kerja bersama dari KSOP, Pelindo maupun dari forum untuk pelabuhan sehat sendiri ini menjadikan pelabuhan Nusantara, pelabuhan kita yang ada di Kota Parepare. Tadi dijelaskan dari Pelindo bahwa ada 3 terminal yang ada di Kota Parepare yang tentunya memiliki sifat dan juga kesibukan yang luar biasa setiap harinya, sehingga mobilitas antar warga maupun masyarakat yang datang maupun yang pulang kampung ke halaman sendiri juga luar biasa padatnya. Dan dari Pelindo kembali kita bertanya terkait inovasi yang dilaksanakan oleh Pelindo Kota Parepare untuk tahun ini seperti apa ini Bapak? Baik Bu. Jadi kita untuk kegiatan di Pelabuhan Nusantara dan wilayah-wilayah tadi yang saya sebutkan ada di Capaujun dan Lontange, kerjasama yang sudah terjalin dengan Dinas Kesehatan dan Lingkungan Hidup juga, itu kita ada program UKL UPL. Jadi semua dampak air, udara itu kita adakan riset setiap 6 bulan sekali, dan itu dikerjasamakan dengan tim dari kampus universitas yang ada di Sulawesi Selatan, bahwa mutu air dan udara yang ada di pelabuhan dapat bisa terjamin, tidak mengganggu daripada kehidupan masyarakat sekitarnya. Dan saya tambahkan lagi untuk limbah, karena kita ada macam kendaraan-kendaraan yang apabila sudah ganti oli itu tidak serta-merta kita buang begitu saja. Kita ada penampungan limbah, di mana nanti ada tim vendor yang pengumpul untuk mengantisipasi limbah-limbah tersebut. Itu yang kita laksanakan sekarang ini. Betul sekali, lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya Bu ya, dibanding di kemudian hari. Nanti tentunya adalah pencegahan-pencegahan yang dilakukan untuk tentu menjaga kelestarian lingkungan, sehingga tentunya dari KSOP ataupun juga teman-teman yang ada di Pelabuhan Nusantara ini bisa berjalan dengan baik, tertib dan juga tentunya sehat.
Dari apa yang disampaikan tadi dari Pelindo sendiri untuk forum pelabuhan sehat, tentu adanya pengolahan limbah ataupun juga dari masyarakat yang tentu tidak semuanya sadar akan kebersihan lingkungan itu sendiri. Dari forum kesehatan ataupun juga forum pelabuhan sehat ini seperti apa sih untuk memberikan edukasi masyarakat yang ada di sekitaran pelabuhan itu? Oke. Baik, pertama untuk forum pelabuhan sehat itu kami memiliki beberapa inovasi yang sebelumnya itu sudah masuk dalam indikator kegiatan di pelabuhan sehat. Yang pertama itu ada polisi jentik nyamuk. Jadi kami masing-masing warga yang ada di wilayah pelabuhan itu masing-masing mengawasi jentik nyamuknya di bangunannya masing-masing. Nah, terus yang kedua, kita juga punya satu komunitas pelabuhan. Jadi kami merangkum semua komunitas pelabuhan, baik itu tokoh masyarakat pelabuhan, ada komunitas penjual dan pedagang asongan di pelabuhan. Itu kami semua merangkum dan kami buat satu komunitas, ada grup WA. Terus kami setiap sebulan atau 3 bulan sekali kami memberi edukasi, kami memberi pelatihan terkait bagaimana pengelolaan sampahnya, bagaimana mengolah makanan yang sehat untuk para pengguna jasa pelabuhan, seperti itu. Jadi semua sehat. Jadi mereka itu kami latih untuk berperilaku hidup bersih sehat dan berwawasan lingkungan, seperti itu. Karena kita ketahui bahwa kami untuk di forum pelabuhan sehat kami tidak bisa melakukan sendiri-sendiri. 50% dari itu tergantung dari pengguna jasa, karena kita ketahui pengguna jasa pelabuhan itu kan lebih banyak dari unsur penumpang, pengantar, penjemput, juga ada yang pedagang-pedagang di dalamnya, seperti itu. Tentu bukan kerja-kerja sendiri saja yang harus dilakukan untuk menciptakan pelabuhan yang sehat ini, tetapi tentu kerja bersama dan juga kesadaran bersama sehingga terbentuklah pelabuhan sehat khususnya untuk pelabuhan kita, Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kami masih akan kembali tetap bersama kami di TV Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Suradi Sugierto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9. Radio Peduli FM. Himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang mengisi daya, apalagi di atas tempat tidur. 5. Jangan tinggalkan kompor menyala tanpa pengawasan dan cek rutin secara berkala peralatan memasak serta tabung gas. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan, gedung, rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Sebelum meninggalkan rumah, pastikan dan periksa kembali peralatan memasak dan kelistrikan dalam kondisi aman. 8.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan peraturan perundang-undangan yang lain, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 9. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon. Hubungi nomor telepon atau WhatsApp ke 0811 4121 754 atau call center 112. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di TV Peduli dan juga masih bersama dengan Pelindo Parepare dan juga Forum Pelabuhan Sehat. Tadi di segmen awal kita telah membahas bagaimana sinergitas antara Pelindo dan juga Forum Kota Sehat untuk pelabuhan yang ada di Kota Parepare, mewujudkan tema kita, sinergi pengelolaan pelabuhan mendukung Kota Sehat berkelanjutan. Dan pemirsa, kita kembali ke kedua narasumber kita. Kita sebelumnya kembali ke Pelindo Kota Parepare, Bapak Burhan Bustan selaku Koordinator Operasi Pelindo. Tentunya di bulan Agustus ini selaku bulan kemerdekaan Republik Indonesia ada beberapa program yang dijalankan setiap instansi. Nah, terkhusus untuk Pelindo sendiri, kita langsung saja bertanya kepada Bapak Burhan Bustan. Program apa saja sih yang dicanangkan untuk Pelindo Kota Parepare di bulan Agustus dan bulan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, Bapak? Silahkan. Baik, Bu. Jadi untuk kegiatan di pelabuhan, kita mengetahui bahwa instansi yang terkait itu memang ada beberapa yang terlibat di pelabuhan, baik itu Pelindo, KSOP, Kesehatan Pelabuhan. Nah, yang kemarin kita adakan mungkin ada kegiatan olahraga karena ini akan dirangkaikan dengan Hari Perhubungan Nasional. Ya, jadi kami dengan KSOP dengan pelayaran yang ada di Pelindo atau wilayah pelabuhan itu mengadakan kegiatan tersebut. Kemudian dengan kesehatan pelabuhan, tak henti-hentinya di Bu Aji bahwa setiap kegiatan debarkasi penumpang turun itu timnya Bu Aji dari kesehatan pelabuhan itu ada pemeriksaan, misalnya untuk demam berdarah atau malaria sebelum dia menginjakkan kakinya di Kota Parepare. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan bersama tim instansi terkait yang ada di Pelindo. Betul sekali, Bapak. Tentunya kegiatan-kegiatan ini tidak hanya sinergi bersama, tetapi juga mendukung arus lalu lintas yang ada di Pelindo dan juga khususnya terminal yang ada di Kota Parepare. Dari apa yang disampaikan tadi dari Pelindo ini, kita kembali ke Forum Pelabuhan Sehat. Tentu kegiatan-kegiatan juga dari Forum Pelabuhan Sehat ada yang dilaksanakan untuk di 17 Agustus ataupun di bulan kemerdekaan ini. Seperti apa biasanya, Bu, kegiatannya? Kami melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis untuk semua pekerja pelabuhan, baik itu instansi yang ada terhadap tenaga kerja bongkar muat pun terhadap penumpang yang tiba di Pelabuhan Parepare. Contoh untuk hari ini kebetulan Pelabuhan Parepare kedatangan pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia. Nah, hari ini itu kapalnya siang ini akan bersandar. Kami melakukan cek kesehatan gratis, terus kita lakukan juga surveillance migrasi malaria. Karena kita ketahui wilayah Kalimantan itu masih endemis dengan penyakit malaria. Untuk memastikan bahwa semua pekerja-pekerja yang tiba dari wilayah endemis itu aman sampai di Pelabuhan Parepare. Tentu tadi di awal kita telah menyampaikan lebih baik kita mencegah daripada mengobati di kemudian hari. Bagaimana tentunya masyarakat yang ada di Kota Parepare terlindungi kesehatannya. Tidak hanya penumpang yang datang ataupun juga yang akan kembali ke kampung halaman, tetapi juga teman-teman yang ada di sekitaran di pelabuhan itu sendiri. Dari apa yang disampaikan tadi di awal bahwa pelabuhan bukan
cuman tempat adanya ekosistem ekonomi, tetapi juga bebas dari penyakit. Ini adalah salah satu konsep yang tentu dijalankan oleh seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia, terkhusus di Kota Parepare yang tadi disampaikan bahwa sudah mendapatkan predikat pelabuhan terbaik, predikat pelabuhan sehat untuk tingkat nasional di urutan ketiga tentunya. Dan ini tentu merupakan apresiasi yang luar biasa kita berikan kepada tim-tim yang ada di pelabuhan itu sendiri. Dan terakhir untuk Pelindo Kota Parepare, tentu ada hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait berbagai akses yang ada di pelabuhan. Bagaimana tentunya kita sebagai pengguna tidak hanya datang ke pelabuhan dan juga membuang sampah sembarangan ataupun apa segala macam, tetapi juga menjaga pelabuhan itu sendiri sehingga nyaman dan aman ketika kita berada di sana. Harapan Bapak selaku koordinator operasi Pelindo, Bapak Burhan Bustan, harapannya ke depan untuk pelabuhan Nusantara ataupun juga pelabuhan semua terminal yang ada di Kota Parepare seperti apa? Baik, makasih Bu. Jadi kegiatan-kegiatan ini rutin kita lakukan pada hari Selasa pada minggu-minggu pertama itu, karena kita mengetahui bahwa pelabuhan itu beririsan langsung dengan lokasi pasar. Jadi di situ ya kita henti-hentinya menghimbau ke pengguna jasa bahwa jangan membuang sampah pada area perairan yang ada di dekat pasar. Begitupun juga di Nusantara, pemakai jasa, karena kita mengetahui bahwa dari beberapa kabupaten itu masuk ke Parepare untuk menjemput sanak saudaranya. Jadi kami menyiapkan aja beberapa tempat sampah, baik itu dalam terminal penumpang maupun di lapangan untuk mengantisipasi saudara-saudara kita yang mau masuk di pelabuhan. Tapi yang terpenting bahwa untuk perairan itu harus bebas daripada sampah, bahwa mungkin nanti ditambah oleh tim dari KSOP bahwa ada kegiatan-kegiatan bersih-bersih pantai yang mungkin dalam waktu dekat kita akan laksanakan. Demikian. Betul sekali. Tentu kita tunggu bersama dan juga tentu sinergi bersama dengan pemerintah Kota Parepare tentu kita jalankan sehingga untuk mencapai kota sehat ini tidak hanya dari kerja-kerja dari pelabuhan KSUP dan juga lain-lain sebagainya, tetapi kerja kita bersama selaku masyarakat yang ada di Kota Parepare. Dari apa yang disampaikan tadi dari Pelindo ini, Ibu, tentunya forum untuk kesehatan lingkungan. Forum ini menjadi jembatan langsung antara aktivitas dari tim dari pelabuhan dan juga masyarakat setempat. Nah, tentu menyadarkan masyarakat ini agak sulit ini, Bu. Mungkin kerja-kerja yang luar biasa yang dilaksanakan dari Forum Kota Sehat sendiri. Seperti apa sebenarnya yang dilaksanakan dari Forum Pelabuhan Sehat ini? Baik, terima kasih. Kami terus melaksanakan kegiatan edukasi kepada seluruh pengguna jasa pelabuhan bersama instansi terkait. Jadi kami tidak sendiri melaksanakannya seperti tadi dikatakan, ada KSOP, ada Pelindo, ada pihak keamanan, ada kami sendiri dari pihak kesehatan. Jadi kami semua bekerja bersama untuk pelabuhan kita, dan pelabuhan sehat itu adalah cerminan dari kota yang maju. Nah, jika kita semua bersinergi baik, saya rasa beban lingkungan tidak lagi menjadi beban kita bersama di pelabuhan, melainkan hadirnya pelabuhan sehat itu menjadi katalis untuk mendukung kota sehat berkelanjutan. Tentunya kita bersama-sama bersinergi bersama untuk mewujudkan pelabuhan sehat. Dan pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini kami masih akan kembali dan juga tentunya berbincang-bincang bersama dengan KSOP Parepare. Tetap bersama kami di TV Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM
Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang mengisi daya, apalagi di atas tempat tidur. 5. Jangan tinggalkan kompor menyala tanpa pengawasan dan cek rutin secara berkala peralatan memasak serta tabung gas. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan, gedung, rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Sebelum meninggalkan rumah, pastikan dan periksa kembali peralatan memasak dan kelistrikan dalam kondisi aman. 8. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan peraturan perundang-undangan yang lain, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 9. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon. Hubungi nomor telepon atau WhatsApp ke 0811 4121 754 atau call center 112. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TV Peduli dan juga masih dengan tema kita, sinergi pengelolaan pelabuhan mendukung kota sehat berkelanjutan. Tadi kita telah berbincang-bincang bersama dengan Forum Pelabuhan Sehat, Ibu Nur Hayati Panda dan juga dari Pelindung Kota Parepare. Dan saat ini kita telah kedatangan satu narasumber kita yang tentunya sinergi bersama dengan pengelolaan pelabuhan itu sendiri dari KSOP Kota Parepare, Bapak Ari Syamsuar. Dan tentu untuk aktivitas di pelabuhan erat kaitannya dengan KSOP Kota Parepare, dan kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang ketiga yang telah hadir membersamai kita di studio TV Peduli pemirsa. Assalamualaikum Bapak Ari. Sehat Pak ya? Waalaikumsalam. Tentu. Sehat. Baik, terkait dengan tema yang diangkat pada pagi hari ini Bapak, sinergi pengelolaan pelabuhan mendukung kota sehat berkelanjutan. Erat kaitannya jika kita membahas pelabuhan, erat kaitannya tentu dengan KSOP. Mungkin bisa sedikit diceritakan ataupun disampaikan bagaimana aktivitas pelayaran yang ada di Kota Parepare saat ini. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi aktivitas selama ini di Kota Parepare terkait dengan pengoperasian sebuah kapal itu harus memenuhi standar kelautan kapal. Bukan hanya standar kelautan kapal juga itu sendiri, tapi melainkan juga harus menjaga kelestarian lingkungan. Yang mana setiap kapal wajib mempunyai sistem pengelolaan daripada pembuangan limbah-limbahnya itu sendiri. Seperti yang pertama, harus diwajibkan adanya OWS. OWS itu adalah Oil Water Separator, yang mana OWS ini berfungsi sebagai pemisah antara air dan minyak. Jadi hasil pembuangan daripada sisa-sisa
di kapal itu tidak bisa langsung dibuang ke laut untuk terciptanya kelestarian lingkungan kita. Terus sampah-sampah juga. Sampah-sampah itu juga harus ada namanya sistem manajemen sampah di kapal. Jadi operator kapal diwajibkan untuk mempersiapkan atau menyiapkan tempat sampah yang sebanyak mungkin agar supaya para penumpang bisa membuang sampah pada tempatnya. Jadi sampah-sampah itu tidak langsung dibuang ke laut juga. Apalagi yang namanya sampah plastik ya, sampah plastik itu atau styrofoam juga itu tidak sama sekali tidak disarankan untuk dibuang ke laut. Karena untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Karena kita ketahui bersama bahwa asupan makanan yang kita makan sehari-harinya ini lebih besar kita dapat dari laut itu sendiri. Kalau ikan tidak tercemar, artinya ikan yang kita makan bisa sehat, artinya kita juga bisa sehat. Ya, saya kira demikian. Betul sekali Bapak. Dengan adanya juga kita menjaga laut kita, menjaga lingkungan kita, tentu juga bisa menjaga diri kita sendiri dengan apa yang kita konsumsi. Tadi disampaikan bahwa aktivitas pelayaran di Kota Parepare seperti apa dan juga untuk kepentingan area pelabuhan seperti apa. Dan terkait dengan aktivitas pelayaran di Kota Parepare yang tentu juga dinamis, mulai dari logistik hingga kapal penumpang antar pulau. Bagaimana KSOP untuk memastikan kepatuhan regulasi kelayakan kapal ataupun sanitasi yang ada dan selaras dengan tidak membawa penyakit dan pencemaran di Kota Parepare? Itu khususnya Bapak, silahkan. Baik, jadi untuk memastikan agar semua penumpang tidak membawa penyakit, kita bekerja sama dengan kesehatan pelabuhan. Jadi setiap saat kesehatan pelabuhan juga itu melakukan pengecekan terhadap kru-kru kapal. Jadi kru-kru kapal juga ini yang bekerja di atas kapal ini harus dipastikan bahwa dia sehat. Ya. Kalau kami di kantor itu salah satu syarat untuk bekerja di atas kapal harus memiliki buku pelaut. Buku pelaut itu persyaratannya itu harus memiliki dia surat keterangan sehat dari dokter yang ditunjuk. Kebetulan kalau di Parepare ini kita bekerja sama dengan kesehatan pelabuhan, yaitu sebagai syarat untuk mendapatkan buku pelaut untuk bekerja di atas kapal. Saya kira demikian. Jika di kemudian hari ditemukan adanya masalah darurat di lapangan seperti potensi penularan penyakit dari luar daerah ataupun laut dan juga ataupun pencemaran udara pemukiman warga, seperti apa kemudian dari KSOP untuk menanggapi hal ini? Dalam hal ini kami selalu bekerja sama dengan instansi terkait seperti dengan PT Pelindo sendiri, dengan KKP dan instansi-instansi yang berkecimpung dalam pelabuhan. Seperti kejadian-kejadian kemarin juga ada informasi yang kami dapat bahwa di atas kapal ada penumpang yang saat dalam keadaan sakit, itu harus dievakuasi. Makanya kami berkoordinasi dengan pihak dari kesehatan pelabuhan agar supaya sebelum dia dibawa ke rumah sakit dicek dulu kondisinya, apakah penyakitnya tidak menular atau bagaimana. Sekira demikian. Betul sekali. Tentu dari KSOP sendiri sudah memastikan dan juga memiliki penanganan tersendiri sebelum kemudian penumpang tersebut diturunkan di tujuan kemudian. Dan juga kita kembali ke Pelindo sendiri sebagai pusat yang gencar mendorong kebersihan dan juga alat-alat yang ada, fasilitas fisik yang ada khususnya di setiap terminal yang ada di Kota Parepare. Seperti apa sendiri dari Pelindo untuk meminimalkan dampak lingkungan yang ada di Kota Parepare, Bapak? Baik Bu. Jadi untuk dari sisi Pelindo, memang program kami sudah jelas beberapa tahun yang lalu kita menjalankan namanya Grand Port. Jadi itu pelabuhan hijau. Di setiap pelabuhan seluruh Indonesia memang diwajibkan melaksanakan. Jadi beberapa tanaman-tanaman itu, apalagi sekarang musim kemarau itu kita sibuk untuk menyiram beberapa tanaman yang baik itu ada di area kantor maupun di lapangan. Nah, untuk mengurangi dampak-dampak yang timbul akibat
alat-alat yang kami punya. Memang kami sudah bekerja sama dengan lingkungan hidup Kota Parepare. Saya sangat berterima kasih bahwa untuk kontainer sampah sudah disiapkan dan mobil-mobil sampah yang melayani yang langsung masuk ke lini 1 di dermaga itu standby sebelum kapal tiba. Jadi ada juga untuk pembenahan misalnya dampak lingkungan dari kami itu kami selalu fokus untuk bagaimana tidak ada pencemaran yang baik di darat maupun di sekitar pantai yang ada di pelabuhan. Ya, betul. Sekali Bapak. Tadi dari KSOP sendiri menyampaikan, Pak Ari menyampaikan bahwa memang untuk pencemaran di lingkungan ini utamanya untuk jalur laut sendiri ini tentu dengan kerjasama dari KSOP dan juga Pelindo dan juga teman-teman yang lain dan juga tentu kesadaran dari masyarakat penumpang kapal itu sendiri yang tentu sangat diharapkan ini untuk menjaga lingkungan kita bisa tetap bersih dan sehat sehingga makanan yang kita konsumsi khususnya dari laut itu sendiri bisa terjaga kualitasnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kami masih akan kembali tetap bersama kami di TV Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Suradi Sugierto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang mengisi daya, apalagi di atas tempat tidur. 5. Jangan tinggalkan kompor menyala tanpa pengawasan dan cek rutin secara berkala peralatan memasak serta tabung gas. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan, gedung, rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Sebelum meninggalkan rumah, pastikan dan periksa kembali peralatan memasak dan kelistrikan dalam kondisi aman. 8. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan peraturan perundang-undangan yang lain, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 9. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon. Hubungi nomor telepon atau WhatsApp ke 0811 4121 754 atau call center 112.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TV Peduli dan juga masih dengan tema kita Sinergi Pengelolaan Pelabuhan Mendukung Kota Sehat Berkelanjutan. Tadi telah kita membahas beberapa segmen terkait bagaimana sebenarnya kerja-kerja dari teman-teman KSOP, Pelindo, dan juga tentunya Forum Pelabuhan Sehat dalam mewujudkan sinergi pengelolaan pelabuhan mendukung kota sehat berkelanjutan untuk kota Parepare yang jauh lebih sehat ke depannya. Dan tentunya ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan dari juga masyarakat dan juga pemirsa di rumah. Kita ke Pelindo terlebih dahulu, mungkin Bapak Burhan bisa sedikit menjelaskan jika untuk merespon keluhan dari warga beberapa, jika biasanya ketika di area pelabuhan ini terjadi kemacetan saat bongkar muat. Nah, ini yang tentunya biasanya terjadi di pelabuhan kita, tidak dipungkiri adanya. Dan bagaimana sebenarnya dari pemangku kebijakan untuk merespon hal tersebut? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Jadi memang kita tidak pungkiri bahwa kegiatan naik turun penumpang itu hampir tiap hari di Pelabuhan Nusantara. Nah, sering rekan-rekan baik supir maupun pengantar penjemput merasa artinya macet, kenapa tidak lancar. Nah, itu dapat kami sampaikan pada saat ini bahwa di pelabuhan kita, di Pelabuhan Nusantara itu tidak ada lagi kegiatan pembayaran tunai. Jadi mulai tahun lalu kita berupaya untuk bahwa transaksi tunai itu kita sudah tiadakan. Jadi sudah memakai kartu e-money atau kayak di mall-mall itu tinggal tap kartu langsung terbuka portalnya. Tapi dengan pada kesempatan berikutnya mungkin kita akan sinergi lagi dengan teman-teman KSOP, kepolisian dan dinas perhubungan di Kota Parepare bahwa kegiatan-kegiatan dalam pelabuhan kita sudah minimalisir untuk tidak macet karena kita sudah ada pintu gerbang untuk kendaraan roda 4 ada 2 pintu masuk dan pada saat keluar juga kita buka 2 pintu. Namun pada sisi sudah keluar dari pelabuhan itu kewenangan teman-teman dari Lantas maupun dari Dinas Perhubungan yang ada di Kota Parepare. Mungkin itu Ibu. Baik, betul sekali Bapak. Jadi tentunya sosialisasi untuk pembayaran yang ada di pelabuhan yang menggunakan tadi mengatakan bahwa untuk seperti yang ada di pembayaran di tol itu menggunakan e-money, tentu bisa disampaikan dan juga nantinya kita tunggu sosialisasinya bersama sehingga tentu masyarakat lebih paham akan hal tersebut dan juga sudah menyiapkan diri sebelum tentunya berada di area pelabuhan. Dari apa yang disampaikan dari Pelindo sendiri, tentunya KSOP selaku regulator yang ada bersama dengan Pelindo sendiri memiliki sosialisasi dan juga jawaban dari apa yang saya pertanyakan tadi bahwa biasanya ada kemacetan yang terjadi ketika bongkar muat barang ini Bapak. Biasanya KSOP sendiri menganggapnya seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi aktivitas kemacetan yang selama ini terjadi di Pelabuhan Parepare tidak bisa kita pungkiri juga bahwa kemacetan pasti ada. Karena mengingat daripada karakteristik pelabuhan kita yang terletak di tengah kota, mana lahan parkir juga sempit dan segala macam, sedangkan aktivitas bongkar muat dan barang melalui pelabuhan ini semakin hari semakin padat. Di sini tentunya kami selalu berkoordinasi dengan lalu lintas dan Dinas Perhubungan. Terima kasih atas kerjasamanya telah mengatur walaupun dengan parkiran yang sempit di luar pelabuhan itu memang kelihatan kayak semraut tapi telah diatur dengan baik oleh pihak kepolisian khususnya Lantas dan Dinas Perhubungan yang telah memasang rambu-rambu lalu lintas sehingga mungkin kemacetan ini nanti kita benahi bersama supaya mungkin ada dari pihak Pelindo bisa menyiapkan lahan lagi yang seluas-luasnya untuk lahan parkir atau pemerintah daerah sendiri yang ada lahannya tidak dipakai yang dekat-dekat situ bisa dikerjasamakan dengan pihak PT Pelindo demi terurainya kemacetan ini. Saya kira demikian.
Betul sekali. Tentunya kita bisa bekerja sama dan juga pemerintah Kota Parepare diharapkan kita bekerja sama untuk menjaga pelabuhan kita sehingga tentunya kemacetan yang terjadi tentu bisa terurai dengan baik dan benar. Baik. Dan untuk terakhir ini Bapak, tentunya ada komitmen pengawasan yang dilakukan dari KSOP sendiri. Komitmen pengawasan seperti apa yang dilakukan dari KSOP untuk tentunya menjaga pelabuhan kita agar tetap sehat dan juga tetap nyaman untuk ditempati. Silakan Bapak. Jadi komitmen pengawasan yang kami lakukan adalah kami tak henti-hentinya memberikan pemberitahuan, mengingatkan kepada operator kapal itu sendiri, nakoda dan kru agar selalu memberikan pemberitahuan kepada seluruh pengguna transportasi laut, khususnya penumpang bagian tiba dan berangkat di kapal itu, agar selalu menjaga kebersihan. Terus membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan. Jangan membuang sampah ke laut. Agar supaya pelabuhan Parepare ini bisa sehat, Kota Parepare yang kita cintai ini bisa bersih, nyaman, aman, sehat dan berkelanjutan. Saya kira demikian. Betul sekali Bapak. Dari Pelindo sendiri dengan tema yang diangkat pada pagi hari ini, tentunya ada harapan yang ingin disampaikan dari Pelindo untuk masyarakat Kota Parepare dan juga utamanya bagi pengguna jasa pelabuhan. Silakan Bapak. Ya, baik. Ya, sama seperti tadi yang saya sampaikan bahwa mungkin kita peduli terhadap kegiatan-kegiatan, jangan membuang sampah di pantai, jangan membuang sampah bukan pada tempatnya. Hal ini secara rutin kita sampaikan baik pada saat kegiatan bongkar muat penumpang, naik turun penumpang, itu kita sampaikan secara terus menerus. Dan kami siapkan juga tadi seperti ada kontainer sampah dan peduli untuk dimasukkan di tempat yang sudah kita tentukan. Demikian Ibu. Betul sekali Bapak. Tentu sinergi bersama dari KSOP, Pelindo dan juga Forum Pelabuhan Sehat, kita dapat memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya sehingga pelabuhan kita tidak hanya di Pelabuhan Nusantara saja, tetapi 3 terminal yang dikelola dari Pelindo sendiri yang ada di Kota Parepare bisa menjadi pelabuhan yang luar biasa, sehat dan juga aman dan tentu nyaman untuk digunakan dari masyarakat di Kota Parepare. Sinergi antara KSOP sebagai regulator, Pelindo sebagai operator dan juga Forum Pelabuhan Sehat sebagai penggerak masyarakat adalah kunci utama menjadikan Parepare sebagai kota sehat, bersih dan berkelanjutan. Ini juga membuktikan bahwa pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan bisa berjalan bersama dengan adanya kerjasama kita bersama. Dan pemirsa, demikianlah untuk tema kita pada pagi hari ini, sinergi pengelolaan pelabuhan mendukung kota sehat berkelanjutan bersama dengan KSOP Parepare, Pelindo Kota Parepare dan Forum Pelabuhan Sehat. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak dan juga Ibu dari Forum Pelabuhan Sehat yang bersamai kita untuk pada pagi hari ini. Saya Usatun Hasan mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan salam Kota Sehat.